Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Nadia Rahman dari kelas 12J. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang founder dari Instagram, yaitu Kevin Systrom. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu platform yang paling populer dan berpengaruh adalah Instagram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai Instagram, mulai dari siapa pendirinya, bagaimana latar belakang dari usaha tersebut, produk yang ditawarkan, strategi pemasaran yang digunakan, hingga faktor-faktor yang membuatnya berhasil mendunia. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses inovasi dan strategi yang tepat. Siapa sih Kevin Systrom? Kevin Systrom adalah seorang pengusaha dan programmer asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pendiri Instagram. Lahir pada 30 Desember 1983. Sejak muda memiliki minat besar terhadap teknologi. Kevin Systrom menempuh pendidikan di Stanford University. Ia mengambil jurusan manajemen sains dan engineering, manajemen dan teknik. Berikut adalah identitas usaha dari Instagram yang didirikan oleh Kevin Systrom. Nama perusahaan Instagram. Pendiri Kevin Systrom dan Mike Krieger. Tahun berdiri pada tahun 2010. Jenis usaha perusahaan teknologi atau media sosial. Bidang usaha layanan berbagi foto dan video berbasis aplikasi. Kantor pusat berada di Amerika Serikat. Induk perusahaan Meta Platform, sebelumnya Facebook. Target pasar pengguna media sosial, konten kreator, pelaku bisnis, dan masyarakat umum di seluruh dunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang berdirinya usaha ke Instagram berawal dari ketertarikan Kevin Systrom terhadap teknologi dan fotografi. Pada awalnya, Kevin mengembangkan sebuah aplikasi bernama Burn yang memiliki banyak fitur seperti cek-in lokasi dan berbagai foto. Namun aplikasi tersebut kurang diminati karena terlalu rumit dan tidak fokus pada satu fungsi utama. Melihat hal itu, Kevin bersama rekannya Mike Krieger memutuskan untuk menyederhanakan konsep aplikasi tersebut. Mereka menyadari bahwa pengguna lebih tertarik pada fitur berbagi foto yang cepat dan mudah. Dari sinilah lahir ide untuk membuat aplikasi yang sederhana, memiliki tampilan menarik, serta dilengkapi dengan filter foto agar hasil terlihat lebih estetik. Jadi Instagram resmi diluncurkan pada tahun 2010 dan langsung mendapat sambutan besar dari masyarakat. Dalam waktu singkat, jumlah penggunanya meningkat pesat. Latar belakang berdirinya Instagram menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah usaha seringkali lahir dari kemampuan membaca kebutuhan pasar, menyederhanakan ide, dan berani mengambil keputusan untuk mengubah strategi. Lalu di sini saya akan menjelaskan produk yang ditawarkan. Produk utama yang ditawarkan oleh Kevin Systrom melalui perusahaannya adalah aplikasi media sosial bernama Instagram. Beberapa fitur atau produk layanan yang ditawarkan Instagram antara lain berbagi foto dan video. Jadi pengguna dapat mengunggah foto maupun video dengan berbagai filter dan efek agar tampilan lebih menarik. Lalu yang kedua ada Instagram Stories, fitur berbagi konten sementara yang akan hilang dalam 24 jam. Lalu yang ketiga ada Reels, video pendek kreatif yang mirip dengan konsep video hiburan singkat. Lalu yang keempat ada Instagram Live, jadi siaran langsung yang memungkinkan interaksi real time dengan pengikut. Lalu yang kelima ada Instagram Shopping, fitur yang membantu pelaku usaha mempromosikan dan menjual produk secara online. Lalu yang keenam ada Direct Message DM, fitur pesan pribadi antar pengguna. Lalu target pasar. Pada saat pertama kali diluncurkan, tahun 2010, target utama Instagram adalah remaja dan dewasa muda sekitar usia 13-30 tahun yang aktif menggunakan ponsel pintar dan tertarik pada fotografi serta media sosial. Seiring berkembangnya waktu,
Target pasar Instagram semakin luas, meliputi konten kreator dan influencer. Ini untuk membangun personal branding dan mendapatkan penghasilan dari kita menggunakan Instagram. Lalu selanjutnya itu pelaku UMKM dan perusahaan besar untuk mempromosikan dan penjualan melalui fitur Instagram Shopping dan iklan. Jadi pelaku UMKM yang melakukan uh, iklan di Instagram itu jadi lebih mudah diketahui oleh banyak orang. Lalu yang ketiga ada masyarakat umum. Jadi sebagai sarana komunikasi, hiburan dan berbagi informasi. Lalu yang terakhir ada brand internasional untuk membangun citra dan menjangkau pasar global. Jadi saat ini kan Instagram sudah mendunia. Jadi untuk brand-brand internasional itu jadi lebih gampang untuk menjangkau pasar global. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Instagram yang didirikan oleh Kevin Systrom antara lain fokus pada kemudahan penggunaan. Jadi tampilan Instagramnya sederhana dan menarik. Jadi untuk orang awam yang baru pertama kali menggunakan Instagram itu akan jadi lebih mudah. Lalu yang selanjutnya ada viral marketing dari pengguna. Lalu ada kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Pasti fitur baru seperti stories, reel, dan live. Dari situlah banyak orang-orang yang tertarik dengan Instagram. Lalu dukungan global serta diakuisisi oleh Facebook. Sini ada faktor keberhasilan. Keberhasilan Instagram yang didirikan oleh Kevin Systrom dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu ide yang sederhana namun tepat sasaran. Jadi fokus pada berbagi foto dengan tampilan menarik dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya itu timing yang tepat. Diluncurkan saat pengguna smartphone dan media sosial sedang berkembang pesat. Lalu ada inovasi berkelanjutan. Terus menghadirkan fitur baru seperti stories, reels, dan live agar tetap relevan. Lalu ada strategi pemasaran yang efektif, berkembang melalui viral marketing dan dukungan influencer. Lalu yang terakhir ada dukungan dari Facebook. Setelah diakuisisi, Instagram mendapatkan modal dan jaringan global yang mempercepat pertumbuhannya. Jadi ini adalah nilai moral dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dari pelajaran Kevin Systrom, ada beberapa nilai penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama ialah berani memulai dan tidak takut gagal. Jadi kita harus berani memulai sesuatu walaupun itu dari hal sederhana. Lalu yang kedua menyederhanakan ide agar sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga fokus pada kualitas bukan hanya popularitas. Terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kisahnya membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi dapat membuka peluang besar di era digital saat ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Kevin Systrom merupakan sosok pengusaha muda yang berhasil memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan inovasi besar melalui Instagram. Berawal dari ide sederhana tentang berbagi foto, Instagram berkembang menjadi platform global yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia. Keberhasilan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses keberanian mengambil resiko, inovasi berkelanjutan, serta strategi pemasaran yang tepat. Dari kisah Kevin Systrom, kita dapat belajar bahwa kreativitas, ketekunan, dan kemampuan membaca peluang merupakan kunci penting dalam membangun sebuah usaha yang sukses. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan motivasi kita untuk terus berkembang ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang founder dari Instagram yaitu Kevin Systrom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.